Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arnold di channel Jelajah Samudra TV. Di mana channel saya sudah berganti nama ya. Tadinya nama channel Arnold Lusarong, sekarang sudah baru diganti 2 hari yang lalu, itu Jelajah Samudra TV. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana proses dan perkembangan di channel YouTube saya atau Jelajah di Samudra TV, nanti bisa dicek di channel YouTube Jelajah Samudra TV. Jadi pada sore hari ini saya berada di Makassar ya, hari ke-10 di Makassar, dan saya tepatnya sekarang berada di galangan PT IKI Makassar, di mana galangan PT IKI Makassar ini galangan terbesar di Sulawesi Selatan. Galangan yang untuk proses pengedokan kapal, perbaikan kapal, maupun untuk pembuatan kapal atau pabrik kapal di sini ya. Dimana sebentar saya akan menampilkan kepada teman-teman video kapal yang sudah di atas galangan, kapal yang lagi dibangun atau lagi dikerja di atas galangan PT IKI Makassar ya teman-teman. Dimana di belakang saya teman-teman lihat itu sangat terpantau jelas rel kapal yang untuk proses penaikan kapal ke atas galangan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya teman-teman, bagaimana untuk teman-teman bisa melihat atau mendapat bagaimana kondisi atau proses bangunan kapal seperti apa, atau kapal naik ke atas darat itu seperti apa. Di sini saya akan bisa memaparkan sedikit atau mereview sedikit ya, karena memang aksesnya di sini tidak boleh terlalu lama-lama dan tidak boleh seleluasa mungkin untuk mengambil gambar atau mengambil video. Jadi saya masih beruntung bisa mengambil walaupun di sisi luar tidak semua atau proses pembuatan kapal dalamnya bagaimana. Saya tidak diizinkan, saya hanya ambil dari sisi luarnya. Namun sebentar teman-teman bisa saya perlihatkan kepada teman-teman proses atau tempat rel kapal yang naik ke atas darat atau kapal yang turun ke bawah laut setelah selesai dibuat atau setelah selesai diperbaikan. Jadi bagaimana untuk mengikuti keseruannya, jangan lupa like, comment, subscribe agar teman-teman bisa mendapat video terbaru saya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi teman-teman. Check it out. Thank you. Halo, selamat sore teman-teman. Sekarang saya berada di PT IKI, galangan PT IKI Makassar. Nah, di depan saya sangat terpantau jelas ya teman-teman, proses pembuatan kapal. Jadi ini proses pembangunan kapal mulai dari dasar ya, dari babak lunas sampai lambung, dan ini sudah sekitar 20 meter ketinggian yang sudah dibangun. Nah, itu kita lihat akomodasinya. Saya belum tahu ini jenis atau tipe kapal apa, saya belum tahu. Yang jelas bangunan sudah mulai nampak ya. Ini haluannya, kita sudah lihat modelnya, haluannya masih dalam proses pembangunan. Banyak terpantau jelas depan saya baja-baja ya, bulat baja seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu proses pembuatan kapal itu seperti apa, saya akan mereview sedikit ya. Karena memang di sini akses kita untuk pengambilan gambar itu sangat terbatas, dan kapal juga masih belum rampung, masih sedikit dibangunnya. Tapi saya bisa memperlihatkan ke teman-teman, beginilah dia prosesnya. Ini pekerjaannya masih istirahat, kenakan lembur, tapi bangunan fisik dari luarnya kita bisa sangat terpantau jelas di depannya. Ini dia.
ini potongan-potongannya, bagian-bagiannya. Nanti setelah rampung, bagian-bagian potongan ini dinaikin ke atas baru disambung. Jadi dia tidak bangun utuh di atas ya. Dia ada yang las di luar ya, las di luar. Setelah rampung dinaikin pakai kren yang ada di atas, CT. Setelah itu nanti dipasang di atas, baik dari buritan, haluan, atau bagian-bagian lainnya. Ini ya. Nanti kalau teman-teman tahu bagian-bagiannya ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang bangunannya belum selesai ya, tapi nampak jelas sedikit. Saya sudah dapat informasi ya teman-teman, ini ternyata diperuntukkan untuk kapal feri atau kapal roro ya, kapal roro. Ada kapal roro tuh kapal yang bisa muat penumpang juga. Jadi dia buat alat berat, mobil dengan penumpang. Dan pemilik kapalnya itu perhubungan punya ya, HSDP. Tahun lalu sempat saya masuk di kalangan IKI Makassar juga, itu ada kapal yang sudah jadi. Nah, kalau ini masih belum, masih setengah jadi. Jadi ini GT kapalnya menurut informasinya lumayan besar, 1500 GT 1500. Nah, ini dia di belakangnya, ini buritannya teman-teman. Jadi di dalam kapal ini nanti diperuntukkan untuk kapal muat penumpang dan muat mobil ya, dan alat berat lainnya. Dan saya akan mereview dari belakang ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini nampak dari belakang ya, nampak dari belakang buritannya, atau kalau bahasa umumnya pantatnya ya. Ini masih ada sambungan ke belakang teman-teman, masih ada sambungan. Jadi ini kapal cukup panjang nantinya. Nah, ini di atas galangannya. Dia sudah geser ke sini. Sebelumnya ada di depan sana teman-teman. Karena pembangunannya sudah mulai berapa persen rampung, jadi digeser ke sini. Karena di sana masih ada kapal lain yang dibuat juga. Jadi di PT IKI ini bukan hanya untuk tempat pengedokan ya, perbaikan kapal, tapi untuk pembuatan kapal juga, pabrik kapal. Mesinnya nanti dibawa dari luar, mau mesin apa, tipe apa, akomodasinya, bangunan fisik kapalnya itu dibangun di sini ya teman-teman. Di sini sangat terpantau jelas, teman-teman bisa lihat ya. Saya jalan ke sini sedikit ya, di balik rumputan ini. Jadi ini ada alat berat. Kita lihat sini ada kren CT yang proses pengangkatan barang ya, plat ya, material. Dimana kita lihat di sini materialnya sangat berat ya, material baja, ketebalan ada yang 10 mili, mulai dari 8 mili, 10 mili, ada ya sampai berapa mili. Jadi tergantung dari berapa besar kapal, bangunan kapalnya. Semakin besar bobot kapal, material yang digunakan pun semakin konstruksinya semakin kuat juga ya. Kita lihat sini, saya zoom ya, ini bangunan. Jadi bagi teman-teman yang penasaran proses pembuatan kapal itu seperti apa, kapal besi ya. Kalau kapal kayu mungkin banyak lihat di luar sana. Seperti ini dia, teman-teman bisa lihat di bawah kolongnya ya, atau lunas bawahnya, landasan bawahnya, landasan dasar. Ini bangunan bawah dasarnya ya. Kita lihat rangka-rangka. Jadi dalam plat ini kita bisa lihat terpantau jelas di dalam ya, banyak rangka-rangkanya. Begitu. Nah, jadi depan sana itu bangunan kapal, fisik kapal bagian buritan yang bangun di luar ya. Nanti, jadi bagian-bagiannya nih teman-teman, dia bangun di luar. Setelah di luar nanti diangkat ke atas, setelah dilas, setelah dibaut semua, plat-platnya, rangka-rangkanya sudah dipasang, diangkat ke atas. Setelah angkat di atas baru dia pasang ke sini ya, dipasang di sini. Baru dia dipasang di sini, jadi sambung. Ada yang langsung sambung di atas, buat di atas, ada yang las di luar, bangun di luar baru disambung di atasnya. Ini menggunakan baja semua ya. Ini kapalnya besar,
lumayan ya, lumayan besar, GT 1500. Menurut informasinya apakah lebih besar lagi atau memang betul 1500. Yang jelas ini tipe kapalnya kapal Roro ya. Tadi saya dapat informasi juga kapal ini nanti diperuntukkan untuk operasi di wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat sana. Dimana kita lihat kapal milik perhubungan ini yang dikelola oleh salah satu badan usaha milik negara, yaitu HSDP. Banyak dia mencakup pulau-pulau seluruh Indonesia ya, yang perjalanannya 1 hari 2 hari. Jadi sangat membantu sekali untuk meningkat perekonomian setiap daerah ya, dalam proses bongkar muat, pengiriman barang hasil bumi dari masyarakat setempat. Ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena semakin banyak armada kapal semakin lancar proses pengiriman barang ya, dari pulau satu ke pulau satu. Kita lihat di sini, inilah proses pembangunan kapal. Kita lihat di bawah kolong ya teman-teman. Galangan iki ini kita tahu galangan sangat besar ya untuk di Sulawesi Selatan. Yang saya tahu di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Utara, di Bitung itu ada PT IKI juga, galangan kapal besar juga ya teman-teman. Nanti setelah kapal ini rampung bangun, nanti digeser ke sebelah utara ya. Sebelah utara nanti ada rel khusus untuk proses penaikan kapal maupun penurunan kapal ke laut atau dari laut menaik ke darat ya. Jadi dia ada relnya, semacam kereta api ditarik, ada alatnya. Nanti saya akan review di sana teman-teman di video berikutnya ya. Seperti ini teman-teman, kita lihat di depan ada plat, itu sudah dibangun, sudah dipasang, sudah dilas yang warna merah ini, warna coklat nih. Nanti dia akan diangkat oleh kren seperti ini, baru dipindah ke sana ya. Dimana depan saya terlihat jelas ada kren besar ya, CT ya. Nanti diangkat. Ini digunakan untuk mengangkut semua material yang proses pembangunan kapal ini ya. Jadi depan sana, ini di samping saya teman-teman, sangat terpantau jelas. Ini bangunan workshop ya. Workshop ada 2, ada depan sana juga. Itu yang panjang itu gudang workshop ya. Jadi ini sebagian jenis baja yang digunakannya cukup tebal ya. Baja inilah dia, potongan baja yang digunakan cukup tebal ya teman-teman. Kalau ini di depan saya ada satu kapal yang baru dinaik kemarin sore. Itu kapal pengerukan. Kapal ini biasanya dia standby di mana ada pembangunan dermaga, pelabuhan. Itu untuk pengerukan, untuk menambah kedalaman di sekitar dermaga tersebut. Jadi dia untuk mengeruk lumpur ya, untuk kedalaman laut, digali, dikeruk. Jadi di tampilan buritannya di depannya ada ininya, ada alat pengerukannya, penggaliannya seperti ini ya. Ini ya teman-teman, ada rel sini ya. Inilah rel yang biasa ditarik kapal ke atas darat ya, di depan sana. Ini workshopnya ya. Kita lihat di sini. Ada workshopnya, pengelasan atau pembubutan dalam sini ya. Letter shop fabrikasi.
Dan di depan sana ada terpantau jelas ya kapal yang ada di atas galangan. Ini sudah belum diturun ke laut ya, masih di atas galangan. Nah, ini dia relnya teman-teman, semacam rel kereta api juga ya. Jadi kalau sudah tarik dari laut naik ke atas, pas air pasang dipasang rel. Dari atas rel ini nanti kapal diarahkan ke tempat yang aman ya untuk dikerjakan. Ini rel masuk sampai di sini ya, ke workshop juga. Nah, ini ya. Jadi kapal bisa masuk dalam sini juga, kapal yang tipe kecil ya. Nah, seperti ini teman-teman relnya. Jadi modelnya begini. Jadi rel ini nanti di atasnya rel ini ada keretanya juga, nanti di bawah laut dia. Ketika kapal sudah di atas ini baru ditarik, itu ada rodanya. Jadi dia jalan di atas rel. Nah, ditarik ada alatnya, kesling. Nah, ini dia di pinggir laut ya. Ini sudah dibangun memang semacam kolam ya, kolam dalam sekitar 20 sampai 30-50 meter ini. Nah, memang untuk bisa jalan kapal besar ke dalam sini yang draftnya bisa 10 meter. Jadi sudah di atas ini ditarik ya, ini relnya ya. Jadi prosesnya tunggu air pasang. Di saat air pasang itu kapal ditarik ke atas darat ya. Saya belum lihat, belum dapat proses penarikan kapal ke atasnya karena kemarin terlambat. Waktu kapal kita dinaik ke atas galangan, kita berada posisi di atas kapal, jadi tidak terlalu pantau jelas di luar ya. Itu di atas kapal pinisi kita lihat tadi, dia di atas galangan, sudah duduk manis di atas darat ya. Tinggal dikerja semua pantat-pantatnya, buritan itu atau haluan dengan lunas bawahnya. Nah, ini dia. Jadi ini gerbang utamanya ketika dia dinaik ke atas darat dari lautan ya. Jadi dia datang dari luar kapal, dari luar laut, ikut aluran sungai ini atau kolam ini masuk ke dalam, dipandu sama kapal pandu ya. Dipandu ke dalam sini, ke sini, nanti dinaikkan ke atas, ditarik ke atas. Nah, jadi alat ini, rel ini seperti ini, itu nanti posisi di bawah laut ya. Jadi kapal naik, dia sudah di bawah laut, di bawah kapal. Begitu dia ditarik ke atas, relnya naik ke atas dengan dibantu dengan pekerja yang bisa mengatur posisi dudukan kapal, letak kapal di atas rel, di alas karung yang berisi pasir. Nah, sudah semua di atas, duduk manis, baru ditarik pelan-pelan ke atas rel ini. Ini rel ini. Nah, rel ini disiapkan untuk kapal di depan ya, kapal Ganda Nusantara 20 ya, yang besok dimana rencananya akan turun ke laut ya. Jadi setelah dia masuk ke atas rel ini, dudukan sana, baru diturun ke laut. Setelah di laut kapalnya terapung, relnya turun ke bawah kena berat, nanti kapalnya keluar dari rel baru bisa jalan ke sana. Ini ya teman-teman, bisa lihat slingnya, slingnya sangat besar ya. Nah, teman-teman lihat dua ini, jadi dia bisa menarik dengan berat beban berapa ribu ton ini, saya belum tahu. Yang jelas sekasat mata kita lihat besar sekali selengnya. Dan ini proses air pasangnya, jadi air lagi mau pasang, makanya dia mengalir dari luar ke atas. Pas begitu air pasang naik, ini dalam kolom yang ada rel di bawah ini nanti terpenuh air ya. Nah, teman-teman lihat, ini kolam khusus yang dibangun di darat. Teman-teman sangat terpantau jelas di layar kamera teman-teman. Inilah tempat naiknya kapal di atas darat, di atas galangan. Jadi ada relnya ya. Seperti itu dia. Nanti kalau memang saya bisa ada waktu dan sempat buat video proses kapal naik ke atas galangan atau proses kapal dari atas galangan turun ke laut ya. Seperti di depan saya ini kapal yang sudah di atas galangan, kapal kruk lumpur ya, untuk kedalaman laut di sekitar area dermaga. Itu sudah duduk manis di atasnya, sudah mulai dikerjakan.
Dan itu di sana kapal yang tadi ya, yang lagi dibangun workshop. Jadi ini teman-teman ya, ujung atasnya alat atau sling, kawat sling yang untuk digunakan untuk penarikan. Jadi dalam sana ada mesinnya. Jadi sling ini arah ke sini terus ke laut. Nah, jadi pusatnya dari sini. Ini dengan bobot berapa ton ya, sebelum tahu. Tarik ini. Yang jelas berfungsi untuk menarik kapal ke atas galangan. Jadi di sini juga ada jalur untuk kendaraan ya, untuk alat berat atau mobil yang ke bawah untuk mengangkut material. Jadi ada jalannya. Itu kapal-kapal yang sudah di atas galangannya, kapal kecil, kapal pinisi, kapal kayu bisa juga pengedok naik dok di sini ya. Ini kondisi di workshop PT IKI ya.